Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Alive. Film ini bergenre survival thriller, rilis pada Juni 2020 loh. Film yang disutradarai oleh Jo Hyung ini berkisah tentang keadaan sebuah kota yang kacau karena wabah virus misterius telah mengubah manusia menjadi zombie. Salah satu pria bernama Jun terjebak di apartemennya, sehingga ia harus bertahan hidup dan menghindari para zombie tersebut. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini dimulai ketika ada seorang pria bernama Jun dan ia seorang gamers, di mana ia masih tertidur setelah melakukan live streaming gamenya semalam. Kemudian ia pun terbangun dan mencuci mukanya. Ia melihat apartemennya sudah sepi dan orang tua dan kakaknya sudah pergi duluan. Jun selalu menolak jika diajak pergi oleh orang tuanya dan ia lebih memilih bermain game di kamarnya. Kemudian ia menemukan surat yang berisi pesan dari ibunya untuk berbelanja makanan ke pasar. Namun ia selalu menunda-nundanya. Lalu ia kembali bermain game nih teman-teman. Di sana juga ada teman online-nya Jun dan memberitahu bahwa ada berita yang aneh dan emergensi. Lalu Jun pun mengecek berita itu. Ternyata ada peringatan genting kepada seluruh masyarakat. Ketika melihat keluar jendela, benar saja sudah terjadi dan seluruh warga berhamburan dan berlari seperti menghindari sesuatu. Dan terlihat seperti ada orang yang memakan manusia. Awalnya ia kebingungan. Tak lama, ia menyadari bahwa ini ada virus zombie. Ia pun panik dan ketakutan. Kemudian, terdengar gedoran dari luar pintunya, dan ternyata itu tetangga sebelah kamarnya. Ia berlari ketakutan dan memasuki kamarnya Jun untuk bersembunyi. Jun menyuruhnya untuk pergi, namun dia tetap memaksa untuk diam bersembunyi di kamarnya. Lalu orang itu pergi ke kamar mandinya. Saat Jun sedang melihat berita di TV, tak lama orang itu keluar dari kamar mandi tersebut. Jun langsung mengusirnya karena mendapati gigitan di tangannya. Tetangganya pun berdalih kalau itu bukan gigitan. Lalu mata tetangganya itu keluar darah dan ia pun berubah menjadi zombie. Untungnya Jun berhasil mengusir zombie itu dan dia tidak sempat tergigit. Akhirnya Jun pun harus terjebak di apartemennya sendiri karena di luar sudah banyak sekali makhluk mengerikan yang kapanpun bisa menggigitnya nih. Terlihat Jun berusaha menelpon keluarganya, tapi tidak ada sinyal di tempat itu nih. Karena terjebak wabah virus tersebut hingga malam hari, Jun harus menghemat semua makanannya. Keesokan harinya, ia mulai mengupload video ke sosial medianya. Kali aja ada yang melihat keadaannya dan mengirimkan bantuan. Lalu ia pun menggunakan drone untuk melihat keadaan sekitar, terus berusaha menelpon ayahnya. Dan ternyata keadaan sekitar sudah berantakan. Tidak ada tersisa manusia di sekitaran apartemennya. Lalu drone-nya pun juga mulai lowbat. Akhirnya, ia menyudahi menerbangkan drone-nya. Ia hanya bisa menunggu bantuan sambil bermain gamenya. Tak lama, tiba-tiba sinyal internet mati. Untung aja, dia udah sempat mengupload videonya nih. Saat malam hari dan sedang panik, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Saat membuka pintu itu, ternyata ada zombie yang menghampiri kamarnya. Zombie itu masuk ke dalam kamarnya. Karena panik, ia pun mencoba berlari dan melompat dari balkon. Tetapi, untungnya ia masih selamat dengan bergelantung. Dan zombie itu yang mengejarnya lalu terjatuh dari balkonnya nih. Dan karena ulah zombie tadi, makanan yang ia simpan malah jadi berantakan. Sudah keinjak-injak sama zombinya nih teman-teman. Sudah berhari-hari, ia bertahan di dalam apartemennya hingga ia hampir stres. Ia pun meminum minuman koleksi milik ayahnya. Dan ia pun mabok. Kemudian, saat ingin cuci muka, ternyata air tidak menyala. Ia pun hampir pasrah. Kemudian, ia teringat dan membuka aplikasi radio di HP-nya nih. Tetapi, radio itu memerlukan antena atau headset kabel.
tetapi ia tak mempunyainya. Singkat cerita, ia sudah 15 hari sudah terkurung di apartemennya. Jun mulai menghalukan keluarganya yang baru saja pulang dari luar. Jun pun sedih dan menangis. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ia segera mencari sinyal untuk mendapatkan suara itu. Dan ternyata itu adalah telepon dari keluarganya. Katanya mereka sedang terjebak di kantor ayahnya. Singkat cerita, ia mendengar dari pesan orang tuanya bahwa mereka sudah digerebek oleh zombie. Dan jelas kemungkinan mereka akan tewas. Ia merasa kesal terhadap zombie itu, lalu membunuh satu zombie di depan kamarnya. Tetapi selanjutnya, nyalinya ciut melihat segerombolan zombie yang mengejarnya. Ia pun berhasil mengumpat dan kembali lagi ke kamarnya nih teman-teman. Di hari ke-20, Jun melihat kotanya yang sedang dibom oleh pasukan militer dan jaringan listrik pun mati. Melihat keadaan yang semakin kacau dan merasa hanya dirinya yang masih hidup, ia hendak gantung diri. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah kamar seberang apartemennya. Ia pun membatalkan rencananya karena ternyata ada orang lain yang masih hidup. Itu adalah seorang wanita cantik yang masih bertahan hidup dan bernama Yubin. Ia pun mengajak John dan buat rencana pelarian diri di pagi hari. Namun ternyata John bangun kesiangan. Ia pun meminta maaf dan mereka pun berkenalan dengan menggunakan aplikasi di handphonenya. Untuk kali ini Jun tidak kesiangan karena hari ini dia tidak tidur kemalaman. Mereka pun kembali bertemu. Namun Yubin melihat John yang sedang kelaparan. Yubin pun memberinya makanan dengan cara melemparkan tali dengan bolanya, namun tak sampai. Karena jauh, lantas Jun menggunakan drone-nya dan berhasil memberikan makanan kepada Jun. Zombie yang melihat tali dari atas, zombie itu pun memanjat menggunakan tali yang tadi dilempar oleh Yubin. Karena ternyata itu adalah zombie damkar, sehingga ia bisa memanjat. Yubin pun pingsan karena kepentok meja. Lalu Jun menolong Yubin menggunakan drone-nya. Tak lama, Yubin kembali sadar dan memotong tangan zombie itu hingga terjatuh nih teman-teman. Saat malam hari, Jun mencoba mengambil makanan milik tetangganya dengan mengendap-endap masuk. Di sana juga terdapat 2 radio, dan ia pun mengambilnya. Selanjutnya, zombie datang dari arah belakangnya Jun. Lalu, Jun langsung berlari ke kamarnya dan berhasil selamat. Untungnya, ia mendapatkan makanan yang banyak dan juga jaket yang hangat, dan menemukan 2 radio, lalu memberikan kepada Yubin untuk saling berkomunikasi nih. Hari demi hari mereka lalui dengan saling menguatkan satu sama lain. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mereka kira itu adalah suara hujan, namun ternyata itu bukanlah suara hujan, melainkan suara zombie yang berlari naik ke atas gedung. Mereka pun kaget dan bersembunyi, hingga Yubin menyenggol sesuatu. Zombie yang mendengar hal itu langsung mendekati kamarnya Yubin. Dikiranya Yubin akan mati hari ini. Untung saja John dengan kepintarannya menelpon kamar sebelah, sehingga suara telepon itu mengalihkan zombie dan Yubin pun terselamatkan. Mereka merasa jika berdiam diri terus tak akan aman. Akhirnya mereka merencanakan akan naik ke lantai 8. Yubin yang mempunyai keahlian meloncat, ia pun meloncat, bertarung dan menyerang zombie-zombie itu. Ia pun menemukan pistol, lalu ia terpojok. Jun yang melihat itu pun langsung membantu Yubin, dan mereka berlari untuk masuk dan naik ke lantai 8. Di sana mereka mulai membuka pintu satu persatu, namun terkunci nih teman-teman. Tiba-tiba muncul satu zombie yang memanggil zombie lain dan menyerang mereka berdua. Sekuat tenaga, Jun menahan para zombie itu, dan untung saja ada satu pintu terbuka dan menyelamatkan mereka semua. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah seorang bapak-bapak yang juga terjebak di dalam apartemennya nih. Si bapak itu bilang, sebentar lagi para tim SAR akan melakukan penyelamatan. Yubin dan Jun yang mendengar hal itu pun sangat senang, hingga tiba-tiba mereka pingsan karena memakan makanan yang dikasih bapak itu. Yubin pun lemas pingsan. Ternyata bapak itu jahat dan akan mengorbankan Yubin demi memberi makan istrinya yang selalu kelaparan. Karena istrinya sudah jadi zombie nih. Hingga Jun sadar dan sekuat tenaga Jun menolong Yubin namun dihalangi. Tak lama, Yubin berhasil menyekap zombie itu
dan berbalik zombie itu menyerang suaminya. Lalu Yubin pun menembak kedua zombie itu. Karena suara tembakan yang keras membuat para zombie mendengar dan masuk ke dalam apartemennya nih. Untung saja mereka mendengar suara helikopter dan mereka pun mendapat harapan untuk kembali berjuang hidup. Kemudian mereka pun berjuang untuk kabur ke atas gedung dengan meminta bantuan kepada helikopter dan berjuang melewati para zombie yang semakin banyak nih. Akhirnya Yubin dan Jun berhasil ke atas gedung. Namun helikopter itu pun tak ada sama sekali. Tak lama kemudian, para zombie mendobrak masuk dan mengejar mereka. Jun menembaki zombie itu dengan peluru yang masih tersisa. Hingga ketika zombie itu mendekat, untunglah helikopter itu segera datang dan langsung menembaki para zombie tersebut. Syukurlah mereka berdua selamat dari kejaran zombie itu. Di atas helikopter, Jun mendapatkan sinyal dan mendapatkan banyak pesan masuk. Isi pesan itu adalah pesan dari orang tuanya yang sudah tewas. Tetapi, Jun bersyukur bisa selamat bersama Yubin. Helikopter itu bisa menemukan Jun di apartemennya karena hasil unggahan video Jun di sosial medianya kemarin dan terlacak oleh pemerintah. Dan masih banyak orang yang harus diselamatkan berkat media sosial yang benar nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa kita harus bisa bertahan hidup di tengah wabah virus zombie yang mematikan. Meskipun makna film ini hampir sama dengan virus COVID-19 yang seseorang bisa menjadi sangat stres saat terjebak di rumah saja, sekaligus berjuang untuk bisa tetap bertahan hidup, walaupun banyak korban yang berjatuhan. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menggreget jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!